Pemirsa TV Tabalong yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Sebagaimana kita telah membahas di depan, bahwa salah satu fadilah termasuk dalam hikmah daripada doa bagi setiap muslimin, bagi setiap mukmin adalah menjauhkan dirinya dari sikap dan sifat takabur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah ada manusia yang terbebas dari ancaman memiliki kesombongan dalam hatinya? Sesungguhnya setiap manusia dalam setiap keadaan, dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, apapun status sosialnya, jenis kelamin, suku, kebangsaan, dan seterusnya, tidak ada jaminan bahwa dia telah dan tengah terbebas dari ancaman kesombongan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya jiwa manusia adalah lemah. Sebagaimana manusia adalah makhluk yang lemah. Tiada daya dan upaya kecuali atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula jiwa manusia. Hati manusia adalah lemah. Sedangkan keberhasilan, kesuksesan, pencapaian tujuan adalah satu akses naik. Ketika akses naik, sementara jiwa manusia lemah, maka akan sangat rawan, maka akan sangat beresiko. Jiwa-jiwa yang lemah akan tertekan, tidak kuat, membawa, menyokong akses naik yang tengah terjadi pada dirinya. Satu contoh, ada orang yang ketika masih miskin, berpenghasilan 1 juta setiap bulannya, masih sempat melakukan infak, sedekah, jariyah, berbagi makanan kepada tetangga, atau minimal sekedar memberikan makanan kepada tetangga ketika memasak sesuatu yang dianggap istimewa. Tapi ternyata dengan adanya akses naik dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, dari 1 juta menjadi 5 juta, dari 5 juta menjadi 10 juta, dan seterusnya. Manusia terancam batinnya yang lemah untuk dikangkangi dan dikuasai oleh syahwatnya sendiri menjadi sesuatu yang lain daripada dirinya. Kesombongan, klaim bahwa ini adalah saya, ini adalah hasil kerja keras saya, dan ini adalah kesuksesan saya. Setiap akses naik, menjadi kaya, menjadi lebih pandai, menjadi lebih berkuasa, memiliki jabatan tertentu, bahkan orang beriman sekalipun tidak tertutup kemungkinan untuk dikangkangi oleh hawa nafsu yang menjadikannya menjadi orang yang takabur. Keadaan hari ini yang dirasa jauh mencerminkan peningkatan dalam hal spiritual, peningkatan keimanan, peningkatan intensitas dan kualitas ibadah pun kita perlu hati-hati dapat ditunggangi oleh syaitan yang berkendarakan nafsu yang mengalir dalam setiap darah tubuh kita. Kita dengan sendirinya akan mengaku, inilah saya yang baik ibadahnya. Inilah saya yang mampu melakukan peningkatan dalam hal ibadah dan keimanan. Inilah saya yang lebih beriman daripada tetangga, yang lebih dekat dengan Allah daripada kawan saya. Inilah saya, bahkan yang lebih tawadhu daripada orang lain. Tawadhu, sikap rendah hati sekalipun,
ternyata dapat ditunggangi oleh syaitan untuk menjadi takabur dan kesombongan atas diri kita bila kita tidak benar-benar berhati-hati, memelihara hati untuk dapat senantiasa menanggung akses naik yang terjadi pada kehidupan kita, agar kita tidak jatuh dalam kubangan siksa Allah karena kebodohan, ketakaburan, dan kesombongan kita. Inilah saya yang lebih tawadhu daripada tetangga. Wahai tetangga, sesungguhnya kamu sombong, tirulah saya yang tawadhu. Ini adalah satu pernyataan yang lucu, yang mungkin sebenarnya bila kita mau meneliti, tidak asing di telinga kita, di mata kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak usah mencari orang lain, kita tidak usah menakar bagaimana perilaku orang lain, kita tidak usah menakar betapa tawadhu atau sombongnya orang lain. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya agama ini ibarat air yang sejuk, yang siap menghilangkan dahaga akan kebenaran bagi setiap manusia. Ketika kita senantiasa memandang orang lain tanpa terlebih dahulu menerapkan dalam kehidupan kita, ibarat kita memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menyemburkannya ke muka orang lain. Tidak ada manfaat yang didapatkan dari hal-hal yang semacam itu. Haus dahaga kita tidak akan hilang dan justru menyakiti orang lain. Maka mudah-mudahan setiap akses yang naik dalam kehidupan kita diiringi sikap keteguhan hati kita untuk senantiasa rendah diri. Salah satu caranya adalah dengan terus berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat menumbuhkan kesadaran dan menunjukkan posisi sejati manusia di hadapan Allah. Siapa posisi sejati manusia di hadapan Allah? Apakah mitra bisnis? Sehingga kita dapat menuntut Allah, ya Allah, saya telah melakukan pekerjaan, maka di mana sekarang hak saya? Apakah kita pekerja yang senantiasa menginginkan gaji, yang senantiasa menuntut hak atas gaji setelah pekerjaan yang kita upayakan? Tidak, itu salah. Sekali lagi, posisi hakiki kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan, hanyalah hamba Allah. Kita adalah budak, kita adalah nol, kita lemah, kita kecil, kita hina, kita tiada daya dan upaya. Maka andai kata usaha kita membuahkan hasil, andai kata doa-doa yang kita lantunkan, ternyata Allah berikan kepada kita keberhasilan sesuai apa yang kita inginkan, itu murni semata-mata adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesayangannya kepada kita, rasa sayang Allah kepada kita. Untuk itu, apabila kita menyadari dengan berdoa, insya Allah kita akan terhindar dari takabur, dan kita tahu kesejatian posisi manusia di hadapan Allah, maka kita akan menjadi hamba yang lebih bersyukur dan jauh dari sikap takabur. Ada satu hal yang menjadi penentu, menjadi kelanjutan setelah kita melakukan ikhtiar, melakukan doa, apa? Yaitu tawakal. Ikhtiar doa belum lengkap tanpa adanya tawakal. Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.